Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ibadah Jemaat Gemim Baitani Matani pada hari ini tanggal 9 Agustus tahun 2020 saat ini memakai tata cara ibadah hari Minggu bentuk kedua. Kadim ibadah saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yulin Sagai Karwur, Sarjana Teologi. Karena itu, Badan Pekerja dan Pelayan Khusus Jemaat Gemim Baitani Matani mengajak kita semua, baik Jemaat Gemim Baitani Matani bahkan pun jemaat yang ada yang bisa terjangkau dengan siaran TV kabel Surya Sentosa dan mengikuti dalam Facebook dan YouTube. Kami mohon kiranya kita mengikuti dengan hikmah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati, baik Jemaat Baitani yang beribadah di rumah masing-masing, yang ada di Matani ini, dan mungkin ada di luar Matani, di Manado, di Bitung, mungkin juga ada di Pulau Jawa, bahkan di luar negeri, dimanapun berada, yang boleh mengikuti ibadah melalui tayangan ini. Marilah kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Sambil berdiri, pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Mari kita muliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi dari NKB nomor 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan dengan hati yang bersih serta terbuka. Sebab Tuhan itu kudus dan ajaib. Hanya kepadanya lah segala pujian, hormat dan sembah. Inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang rindu untuk bersekutu dengan-Mu. Jemaat disilakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang agung, di tempat ini umat-Mu datang bersembah sujud, menyatu dalam kekudusan dan kehangatan kasih-Mu. Engkau menciptakan alam ini begitu indah, air, tanah dan udara, gunung, darat dan laut, hewan, burung dan ikan, rerumputan dan pepohonan, panas dan hujan, siang dan malam. Semuanya Engkau berikan untuk kami, menjadi bagian kehidupan kami hari demi hari. Engkau mencukupi kebutuhan kami. Engkau melindungi, menyertai, dan menjaga kami setiap waktu. Dengan pertolongan-Mu kami ada sampai saat ini. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu.
Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Karena itu Bapa di sorga, dengan penuh sukacita kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, menaikkan pujian syukur terima kasih kepadamu yang memperkenankan kami untuk boleh beribadah memuliakan Engkau di hari Minggu yang berbahagia ini. Ya Tuhan, hadirlah bersama kami supaya ibadah kami benar-benar memiliki makna yang membawa kami pada suatu perubahan sikap menuju ke arah yang diperkenankan oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sambut dengan NNBT nomor 6. Bapa yang kumuliakan, aku datang ke hadirat-Mu. Terima doa persembahanku kepadamu, Allah Maha Kudus. Berikanlah dan rahmat-Mu kepada segenap umat-Mu. Ku persembahkan pujianku untuk memuliakan nama-Mu. Sabar kasih setiamu, agunglah nama-Mu selamanya. Saudara-saudara, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap hadirat Tuhan yang kudus sambil mengaku dosa kita kepadanya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Mari kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Bapa pengasih dan penyayang, inilah kami umat-Mu. Dalam kerendahan hati, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa Engkau telah menganugerahkan kehidupan yang layak bagi kami semua. Engkau selalu ada bersama kami, menyertai, memberkati dan melindungi kami. Namun sampai saat ini, masih begitu banyak salah dan dosa yang kami lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami sadar sebagai orang percaya, kami terlalu sibuk dengan urusan pribadi, keluarga, kantor, sehingga hal berdoa sering dilupakan. Kami sering mengabaikan panggilan beribadah hanya untuk memenuhi kebutuhan kami, keluarga. Kami belum ada kesadaran untuk
memberi yang terbaik bagi Tuhan. Belum ada kesadaran untuk membayar pajak. Walaupun kami punya berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami lebih suka melihat kekurangan orang lain tanpa melihat kekurangan yang ada pada diri kami. Kami kurang perhatian pada himbauan pemerintah untuk mengatasi pandemi virus corona. Terlalu percaya dengan apa yang dimiliki dan yang dimiliki orang lain. Merasa sehat, kuat, sehingga tidak peduli dengan masker, cuci tangan, jaga jarak, jauh dari kerumunan. Sebagai pemimpin bangsa, sering kami mengandalkan jabatan dan kekuasaan. Kurang peduli dengan warga masyarakat yang butuh pertolongan, yang tidak berdaya. Kami kurang bertanggung jawab atas segala kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Demikian juga sebagai pelayan-Mu Tuhan. Kami kurang memotivasi jemaat dalam hal beribadah. Kami kurang bertanggung jawab atas pengakuan kami ketika diteguhkan menjadi pelayan Tuhan. Kadang masalah pandemi dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan pelayanan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, ada begitu banyak hal-hal yang telah kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Kami mohon Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami, bawalah kami ke jalan yang benar, agar nama-Mu yang selalu dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon pengampunan daripada-Mu. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah janji anugerah Allah dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19a yang tertulis begini. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Disambut dengan Kidung Jemaat nomor 39. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Jemaat Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca Alkitab dalam Nehemia 2 ayat 11 sampai 20, mari kita memohon penerangan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh rahmat, yang sangat mengasihi kami datang kepadamu, memohon tuntunan firman-Mu untuk membekali kami semua. Karena kami sangat percaya hanya firman-Mu yang dapat mengarahkan kami,
hanya firman-Mu yang membawa kami pada jalan yang benar, sehingga kami boleh merubah sikap dan perilaku kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul hidup untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Karena itu Bapa, kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami firman-Mu. Namun lebih daripada itu, kami menjadi pelaku firman yang setia dimanapun kami pergi dan berada, dalam situasi apapun yang kami hadapi. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman yang menghidupkan dan menguatkan. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab dalam kitab Perjanjian Lama, yakni dalam kitab Nehemia pasalnya yang kedua, ayat 11 hingga ayat 20. Nehemia pasal 2, ayat 11 hingga ayat 20. Yang diberikan tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air Ular Naga dan pintu gerbang Sampah. Aku menyelidiki dengan saksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalak orang Horon dan Tobiah orang Amon pelayan itu
Dan Geshem, orang Arab, mendengar itu. Mereka mengolok-olokkan dan menghinakan kami. Kata mereka, "Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja?" Aku menjawab mereka, kataku, "Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik yang ada beribadah di rumah di Matani, yang sedang beribadah di tempat lain, di luar daerah, ataupun di luar negeri. Dari tempat ini kami mengucapkan selamat kita untuk beribadah memuliakan Tuhan. Kasih Kristus terus menyertai kita semua. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudara, kita sudah berada di bulan Agustus. Kita semua tahu bahwa bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Tahun 2020 ini, negara Republik Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari sejarahnya, mengapa saya katakan dari sejarahnya? Karena pada umumnya kita tidak merasakan penderitaan, kesiksaan, penindasan dalam merebut kemerdekaan negara kita ini. Betul toh? Kecuali mereka yang lahir sekitar tahun 1930 ke bawah. Karena waktu itu kan ada yang masih belasan tahun, tetapi sudah ada yang so angkat senjata, ada yang so antar-antar makanan. Barangkali mereka sudah merasakan penderitaan melawan para penjajah. Tapi kita ini hanya mengetahui lewat buku sejarah. Pelajaran waktu di SD, di SMP, bahwa Belanda menjajah bangsa kita kurang lebih 3,5 abad. 350 tahun. Jepang 3,5 tahun. Jadi kita harus jujur mengatakan bahwa kita sekarang tinggal menikmati hasil perjuangan dari para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Orang sonak rasa tuh kesusahan, sonak rasa tuh penderitaan. Kemerdekaan negara kita diraih dengan susah payah, dengan pengorbanan yang luar biasa, dengan tumpah darah. Karena itu, kita perlu menghayati dengan baik dan benar tentang kemerdekaan negara kita. Kita perlu bertanya pada diri kita, selama ini apa yang telah kita lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara kita? Bukan bertanya apa yang telah dilakukan oleh bangsa dan negara kita untuk diri kita, untuk keluarga kita. Sekarang ini negara kita sudah merdeka. Namun bukan berarti bahwa dengan kemerdekaan kita bebas dari berbagai penderitaan, berbagai persoalan.
sehebat apapun negara itu, takkan pernah bebas dari pergumulan dan penderitaan. Masalah pandemi COVID-19 ini tidak hanya menyerang negara-negara berkembang, tapi juga negara-negara maju. Mengatasi pandemi ini bukan hanya urusan pemerintah, TNI, Polri, medis, relawan, dan gereja, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama, termasuk kita sebagai warga gereja yang notabene adalah warga negara. Kalau kita menginginkan pandemi ini berlalu, mari kita berjuang bersama untuk mengatasinya. Mari kita jadi garda terdepan. Dan pemerintah, TNI, Polri, medis, relawan menjadi benteng akhir. Jangan dorang selalu yang ada di depan. Kalau kita semua sebagai warga masyarakat sadar dengan apa yang kita alami saat ini, dan kita mau mengikuti aturan-aturan yang diberikan, kita akan berjuang untuk menjadi garda terdepan. Keluar rumah atau halaman rumah, ingat masker, ingat cuci tangan, ingat jaga jarak, ingat menjauhi kerumunan. Kalau hari ini Kota Tomohon menjadikan hari pengucapan syukur, walaupun torang Baitani sudah tanggal 26, bukan berarti ada peluang untuk mengumpulkan orang termasuk sanak keluarga, teman-teman, dan orang-orang lain. Bukan berarti ada peluang untuk berpesta. Pengucapan syukur ini mengajak kepada kita selaku orang percaya untuk memahami bahwa hal bersyukur itu setiap waktu, setiap saat, dalam situasi apapun, termasuk di masa sulit ini. Tapi jangan dengan cara yang salah. Betapa ironisnya. Ibadah saja hanya di rumah. Artinya hanya dengan keluarga dalam rumah saja. Kemudian ada orang yang coba-coba untuk mengundang, menghadirkan orang lain masuk dalam rumah kita. Sangat-sangat ironis. Hati-hati, karena OTG ada di mana-mana. Sulit untuk diketahui. Hati-hati jangan sampai muncul klaster baru di rumah kita sendiri. Jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan gereja. Karena baik pemerintah maupun gereja sepakat untuk tidak ada tamu dari luar, termasuk keluarga terdekat. Dan tidak ada yang berkerumun di kebun. Tugas kita adalah bagaimana membangun bersama bangsa yang saat ini tergoncang dengan berbagai persoalan. Saudara-saudara, apa solusi kita untuk membangun bangsa kita? Firman Tuhan dalam Nehemia 2 ayat 11 sampai 20 memberi motivasi iman bagi kita selaku orang percaya. Selaku anak bangsa yang dibesarkan di tempat pembuangan, Nehemia tidak pernah melupakan bangsanya yang sedang terpuruk. Sekalipun Nehemia telah menjadi orang besar, telah menjadi orang penting di istana Raja Artasasta, sehingga
Dia sudah diangkat menjadi seorang juru minum raja. Dalam hal ini, dia sebagai orang yang memiliki jabatan terhormat, yakni mendapatkan kekuasaan yang besar, mendapatkan kepercayaan dari raja. Tapi dia tidak tega mendengar keadaan yang dialami oleh bangsanya di Yerusalem. Apalagi ketika ia mendengar bahwa tembok Yerusalem telah hancur berantakan, tinggal puing-puing. Betapa hancur hatinya. Betapa dia menangis karena sangat bersedih. Karena tembok bagi orang Israel merupakan lambang perlindungan dari ancaman musuh. Dan tembok bagi orang Israel merupakan lambang dari keutuhan martabat mereka selaku satu bangsa. Nehemia yang selalu mengandalkan Tuhan, dengan wajah bersedih memohon kepada raja agar dapat diizinkan oleh raja untuk kembali melihat keadaan kampung halamannya Yerusalem yang porak-poranda. Doa Nehemia yang sungguh-sungguh kepada Tuhan menggugah hati sang raja sehingga ia diizinkan untuk ke Yerusalem dengan membawa surat dari raja sehingga dia luput dari bahaya dalam perjalanan. Dia diangkat oleh raja menjadi gubernur di Yehuda. Dalam bacaan ini kita dapat melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Nehemia dalam membangun tembok Yerusalem. Yang pertama, doa. Nehemia berdoa kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi. Dia sangat percaya bahwa kehadiran Tuhan itu pasti membawa kesuksesan. Sehingga dia memohon doa kepada Tuhan. Hal yang kedua, ketika dia berada di Yerusalem, dia menelusuri keadaan kota itu di malam hari. Dia mau lihat bagaimana kerusakan yang terjadi. Ketika dia berbicara kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem tentang kemalangan yang mereka alami. Keempat, dia mengajak mereka untuk bekerja sama membangun tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbangnya yang sudah rusak. Sekaligus Nehemia mau mengajak mereka untuk memperbaiki diri selaku bangsa yang pantas dihormati. Nehemia memberi motivasi iman dan meyakinkan mereka bahwa pekerjaan itu merupakan panggilan Allah. Dan pekerjaan itu mendapat dukungan dari Raja Persia. Dalam ayat 18 kita melihat atas penjelasan dari Nehemia, maka orang-orang yang ada, orang Yahudi menjawab, kami siap untuk membangun dengan segenap tenaga, dengan sekuat tenaga. Dengan segenap hati mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Di tengah-tengah perjuangan mereka membangun tembok Yerusalem, apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata orang-orang yang tidak menyukai adanya kesejahteraan di Israel itu mulai menantang mereka, menghambat pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem. Sehingga pekerjaan mereka agak terganggu.
bahkan dicela oleh orang-orang yang memusuhi Yehuda, yang tidak mau melihat bagaimana orang Israel hidup dalam kenyamanan, ketentraman. Itulah yang disebutkan dalam bacaan ini. Sanbalat orang Horon, Tobiah orang Amon, dan Geshem orang Arab. Pikiran negatif mereka bahwa membangun kembali atau restorasi tembok Yerusalem merupakan tindakan penghinaan atau pemberontakan kepada raja. Namun hal itu tidak dihiraukan oleh Nehemia. Sehingga Nehemia hanya menjawab segala tuduhan dan ejekan mereka. Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam bacaan yang lain, pembangunan tembok Yerusalem hanya diselesaikan dalam jangka waktu 52 hari. Bisa dibayangkan, tidak sampai 2 bulan. Ini karena campur tangan Tuhan dan karena Nehemia betul-betul hanya mengandalkan Tuhan. Setiap kali dia mau melangkah dalam satu kegiatan, diawali dengan doa yang sungguh kepada Tuhan. Dan betul-betul dia menyerahkan diri dalam bimbingan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Dari uraian di atas, maka ada beberapa hal yang perlu kita maknai dalam hidup ini. Yang pertama, sebagai orang percaya yang telah diberkati, janganlah melupakan panggilan iman kita untuk melihat kesusahan dan penderitaan dari orang-orang yang tidak berdaya. Tidak berdaya karena penindasan dan penganiayaan. Bukan karena dibuat-buat. Seperti karena berjudi akhirnya menderita. Karena mabuk akhirnya menderita. Karena malas akhirnya menderita. Karena suka memboroskan berkat-berkat Tuhan tidak pada tempatnya, akhirnya menderita. So tahu-tahu susah doi, susah berjuang untuk mendapatkan kebutuhan, tapi lebih senang beracara. Bilang pengucapan syukur ibadah cuma di rumah, undang keluarga, undang teman, undang sahabat yang dari luar. Janda miskin kasih persembahan sama atau semua yang ada padanya. Orang baca di Lukas 21. Namun orang sekarang ini bilang-bilang orang susah. Jadi tidak ada persembahan. Tidak bisa bayar pajak. Martu belanja ratusan sampai jutaan rupiah. Teladanilah Nehemia dan jadilah seperti dia. Yang karena mengandalkan Tuhan maka hidupnya diberkati meskipun di tanah orang. Karena dia orang asing. Tetapi dia boleh dipakai menjadi seorang pejabat yang luar biasa. Itu karena penyertaan Tuhan. Dan karena dia memang betul-betul menyerahkan diri dalam kuasa Tuhan. Saudara-saudara, janganlah kita mendustai Roh Kudus yang setiap saat ada bersama kita. Ingat Ananias dan Safira. Nanti orang baca Kang di Kisah Rasul pasal 5. Bagaimana kehidupan mereka ketika mereka mendustai Roh Kudus. Selanjutnya, sebelum melakukan pekerjaan,
Jangan lupa berdoa dengan sungguh-sungguh. Untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan orang banyak. Dan bukan hanya kepentingan diri kita atau keluarga kita. Orang yang banyak berdoa adalah orang yang rajin beribadah. Orang yang rajin beribadah adalah orang yang suka bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, termasuk di masa sulit seperti ini. Dan orang yang selalu bersyukur pada Tuhan tidak akan pernah kehilangan arah hidup. Selalu ada solusi. Dan hal yang ketiga, jika kita ingin bangsa dan negara kita dipulihkan dari berbagai kesulitan, dari berbagai penderitaan, dari berbagai ancaman, maka marilah kita bergandengan tangan. Kita bekerja sama dengan pemerintah dalam memberantas karakter-karakter yang tidak baik. Mari sebagai orang percaya kita menunjukkan bahwa kita memiliki karakter Kristiani. Membangun perilaku yang baik. Membangun hal-hal dengan etis, beretika. Memberikan solusi-solusi yang membangun dan mensejahterakan. Mari kita bangun komunikasi yang baik. Karena dengan demikian pasti mendatangkan kesuksesan. Pasti mendatangkan keberhasilan bagi bangsa dan negara kita. Tapi juga bagi pembangunan pelayanan gereja kita. Jaga dan peliharalah 4 pilar kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka bangsa dan negara kita akan terjamin kehidupan yang adil dan makmur di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi jemaat Baitani yang belum sempat memberikan sampul pengucapan syukur, boleh juga di bawah saat ini. Dan mari kita nyatakan syukur kita kepada Allah dengan memberikan persembahan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Diiringi dengan NNBT nomor 15. Tanda terima kasih
Kita akan masuk dalam doa umum, dan dalam doa ini kita akan doakan saudara-saudara kita yang merayakan hari ulang tahun kelahiran sejak tanggal 3 sampai 9 Agustus hari ini. Dan juga mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Demikian yaitu yang berhari ulang tahun kelahiran antara lain kolom 1 Bapak Giovanni Sampo, kolom 3 Bapak Ian Wayong, kolom 3 Ibu Katrin Wayong Tangkere, kolom 4 Ibu Debbie Mawikere, Kevin Supit, kolom 6 Jaden Kapo, Ibu Linda Mongi Lengkong, kolom 7 Ibu Ani Ngantung Supit, kolom 8 Agus Supit, kolom 11 Ibu Candy Anes, Oliver Wowor, Bapak Nikodemus Karamoy, kolom 12 Aldo Moningka, kolom 13 Ibu Agustin Rapar, Bapak Simon Mantiri, kolom 14 Ibu Agustina Wahani Rapar, Bapak Alfian Sewo, Ibu Corneli Panggemanan Rumangkang, Timoteo Tuela, Gabriel Kaeng. Kolom 15 Bapak Sofian Pontoan. Kolom 16 Bapak Nixon Rapar, Bapak Aldrin Rapar, Bapak Roni Palendeng. Kolom 18 Ibu Rolita Moningka. Kolom 19 Ibu Since Mongan Rengkuan. Kolom 20 Ibu Elizabeth Lendeng Kere, Bapak Raymond Tuela, Bapak Israel Lendeng. Kolom 21 Dominik Kando, kolom 22 Ibu Katrina Rapar Karwur. Dan orang sakit antara lain kolom 1 Bapak Robert Ering dalam pemulihan di rumah. Kolom 2 Ibu Syane Mantiri juga di rumah. Ibu Agustin Mait Pitoy juga pemulihan di rumah. Ibu Katoce Pitoy sama pemulihan di rumah. Kolom 9 Syamas Maria Turangan Wondal dalam pemulihan di rumah. Kolom 17 Ibu Dina Mangundap Tumurang, Ibu Ani Waro Kumowal juga di rumah. Kolom 10 Bapak Yohanes Ngantung, Ibu Rike Pitoy Wenas juga di rumah. Dan kolom 19 Bapak Joni Mongan dirawat di Rumah Sakit Gunung Maria. Dan juga ada yang sudah merencanakan pernikahan, Faber Mait dan Yanete Langitan. Saudara-saudara, marilah kita menghadap Tuhan dan kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di dalam Yesus Kristus, karena perkenananmu sehingga kami boleh beribadah pada saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang tentu menyemangati kami sebagai orang percaya untuk membangun bersama kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga kehidupan berjemaat, bahkan kehidupan berkeluarga. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih kami telah memberikan persembahan syukur, baik itu persembahan yang kami berikan di kotak persembahan, tetapi juga yang kami berikan melalui sampul-sampul ucapan syukur, baik sampul ucapan syukur karena hari ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan, sampul ucapan syukur, pengucapan syukur, dan sampul ucapan syukur lainnya termasuk sampul-sampul persepuluhan. Tuhan kiranya memberkati, menguduskan semua yang telah kami berikan, dan ajarkan kepada kami untuk selalu memberi yang terbaik demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Karena sesungguhnya kami tahu bahwa
semua yang ada pada kami termasuk nafas hidup kami, itu adalah kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun. Tuhan kiranya memberkati, menguduskan sukacita mereka. Tuhan kiranya menambahkan iman bagi mereka, supaya dengan ketambahan usia mereka menyadari bahwa luar biasa kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga dalam segala hal, dalam kesulitan apapun mereka selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Menyerahkan diri mereka dibimbing oleh Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Demikian juga mereka yang tak sempat disebutkan nama-namanya. Tuhan kasihanilah mereka. Mereka merindukan ada jamahan tangan kasih-Mu. Karena mereka percaya jamahan tangan kasih-Mu yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Itu akan memulihkan mereka. Akan membuat mereka lega. Karena itu Bapa, mohon pertolongan daripada-Mu. Berkati obat-obat dan seluruh peralatan yang mereka gunakan dalam proses pemulihan. Berkati kuduskan makanan minuman yang mereka nikmati setiap saat. Biarlah dalam rangkulan kasih-Mu, upaya yang dilakukan oleh para medis senantiasa membawa pemulihan bagi mereka yang sakit. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang mempersiapkan diri untuk menikah. Tuhan tolonglah mereka dalam persiapan, agar benar-benar mereka mempersiapkan diri mereka dengan sebaik-baiknya. Mempersiapkan iman mereka, mental mereka, agar mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang mampu menjaga dan memelihara rumah tangga mereka. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk semua jemaat Baitani, baik yang tinggal di Matani 2, Matani 3, bahkan pun yang ada di sekitarnya, dan yang ada di luar daerah, bahkan luar negeri, bahkan semua yang mengikuti ibadah kami. Tuhan, siapapun mereka, Engkau kiranya memberkati mereka. Engkau kiranya mengulurkan tangan-Mu menjamah seluruh organ tubuh mereka, agar mereka dapat memiliki organ tubuh yang sehat dan kuat dan tidak mudah tertular oleh virus corona ini. Ya Bapa di dalam sorga, ajaklah kepada jemaat-Mu ini untuk rajin dan setia beribadah kepada-Mu, walaupun hanya beribadah di rumah, tetapi setiap hari Minggu, hari Selasa, hari Kamis, dan hari Jumat mengambil bagian dalam peribadatan, karena Engkau ada selalu bersama keluarga. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, kami berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu, pelayan khusus yang ada di Jemaat Baitani Matani wilayah Tomon 1 ini, para syamas, para penatua, para pendeta. Tuhan perlengkapi kami, agar kami boleh melakukan pekerjaan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami boleh bekerja sama membangun iman jemaat, dan masalah pandemi tidak menghalangi kami untuk terus melaksanakan pelayanan, walaupun hanya lewat alat komunikasi. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolonglah pemerintah kami, mulai presiden, wakil presiden, kabinet Indonesia Maju, pemerintah Sulawesi Utara, pemerintah Kota Tomohon. Tuhan berkatilah mereka semua, terutama dalam rangka berpengucapan syukur. Engkau beri hikmat kepada pemerintah kami, pemerintah Kota Tomohon, mulai dari Bapak Wali Kota Tomohon,
Bapak Jamie Feidi Eman SE AKCA, dan Ibu Wakil Wali Kota Tomohon, Ibu Shirley Adeline Sompotan, bersama dengan jajaran yang ada di Kota Tomohon. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka semua, supaya mereka boleh melaksanakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka dapat berupaya untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, berkatilah mereka semua yang telah diberi kepercayaan oleh pemerintah Kota Tomohon untuk boleh mengamankan situasi pada hari Minggu ini, supaya anggota jemaatmu tidak ada dalam kerumunan orang banyak, tidak mengundang tamu-tamu termasuk keluarga yang ada di luar Tomohon, dan tidak ada yang melaksanakan pengucapan di kebun. Tuhan, tolong Tuhan, supaya semua bertanggung jawab demi untuk keamanan, demi untuk ketentraman bersama, supaya jauhlah kami dari virus yang membahayakan ini. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam sorga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami yang pada tanggal 17 Agustus ini akan memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Kiranya Engkau memberkati keluarga-keluarga dari para pejuang yang telah mendahului kami. Engkau memberkati sanak saudara yang sampai saat ini masih terus berjuang, yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ada di tengah-tengah negara dan bangsa kami ini. Tuhan, tolong juga kami sebagai warga masyarakat yang sedang menikmati hasil perjuangan dari para pahlawan, agar kiranya juga kami boleh bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga mau berdoa, semoga kasih karunia Tuhan akan selalu menyertai juga tim multimedia Baitani Matani, Bapak Henry Nelwan, Barce Palit, Dirka Lalos, Tevi, Mongdong, dan juga teman-teman lainnya yang turut membantu kelancaran penyiaran ibadah ini. Demikian juga dengan TV kabel Santosa Paslaten. Tuhan kiranya memberkati mereka yang menangani di TV kabel Surya Sentosa. Biarlah kiranya semua yang mereka lakukan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini, besok, dan seterusnya hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan warta jemaat. Saya akan membacakan sambutan Wali Kota Tomohon dalam rangka pengucapan syukur tahun 2020 di Kota Tomohon. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Baitani Matani, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Baitani Matani, seluruh pendeta pelayan khusus Jemaat Gemim Baitani Matani, jemaat dan umat yang dikasihi Tuhan, dalam suasana penuh sukacita iman, marilah kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenanannya kita dapat merayakan pengucapan syukur Kota Tomohon tahun 2020. Saya atas nama pemerintah Kota Tomohon, pribadi Wali Kota Tomohon Jimmy Feidi Eman SE AKCA, bersama keluarga Eman Mokoginta dan Wakil Wali Kota Tomohon Shirley Adeline Sompotan bersama keluarga Purba Sompotan dengan penuh kasih mengucapkan selamat merayakan pengucapan syukur tahun 2020
kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Tomohon. Jemaat dan umat yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur bukan saja dirayakan oleh umat Kristiani, tetapi pengucapan syukur di Kota Tomohon pada tahun 2020 ini adalah pengucapan syukur seluruh komponen dalam masyarakat yang ada di Kota Tomohon. Meskipun tidak menerima tamu dari luar Kota Tomohon secara fisik, tetapi yang paling penting adalah kita mengundang kehadiran Tuhan untuk selalu bersama-sama dengan kita semua dalam kehidupan setiap keluarga, pemerintah, dan masyarakat Kota Tomohon. Kita harus bersyukur karena masih diberi kesehatan dan kesempatan menikmati kehidupan, mensyukuri berkat Tuhan, bukan semata-mata mengundang orang berkunjung ke rumah kita, tapi sesungguhnya yang lebih utama adalah mengundang Tuhan datang dan hadir di rumah kita lewat doa bersama keluarga. Mari secara bersama-sama kita doakan agar Kota Tomohon, Sulawesi Utara, Indonesia, dan dunia ini dapat segera terbebas dari belenggu COVID-19. Kita sekalian sebagai warga masyarakat dan pemerintah Kota Tomohon tentu mengharapkan kehadiran Tuhan dalam hati sanubari agar nantinya kita semua dapat introspeksi diri dan berkomitmen untuk selalu mengandalkan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan yang Maha Esa, karena setiap orang yang beriman tentu akan tetap bersyukur meskipun sedang berada dalam pandemi COVID-19 saat ini. Tak mudah memang untuk melakukannya, namun yakinlah bahwa ucapan syukur mampu menambahkan kekuatan dan energi kita untuk menghadapi segala persoalan. Mengucap syukur bukan dalam pesta pora, tapi dalam teladan kesederhanaan. Kita patut mengucap syukur di dalam segala situasi dengan menyatakannya dalam nama Tuhan yang Maha Esa, sebab hal itulah yang dikehendaki Allah. Menyatakan ucapan syukur menolong kita untuk fokus pada Tuhan di dalam kesesakan, menjauhkan kita dari sungut-sungut, menguatkan keimanan kita, dan menunjukkan kerendahan hati dengan pujian kepada Allah. Hendaknya pengucapan syukur yang kita rayakan setiap tahun tidak hanya menjadi kegiatan seremoni keagamaan semata, tetapi biarlah kita memahami dan menghayati karya agung dari Tuhan yang Maha Esa. Jemaat dan umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita melangkah dengan iman dan imun yang kokoh, maka semua yang menjadi tantangan dan pergumulan dapat kita lewati bersama. Oleh karena itu, pemerintah Kota Tomohon mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat dan umat bersama seluruh komponen masyarakat Kota Tomohon yang telah bersama-sama mendukung program pembangunan dan sosial kemasyarakatan di Kota Tomohon, yang mengedepankan protokol kesehatan ketat sehingga Tomohon saat ini semakin maju pesat. Dengan pembangunan yang merata dalam segala aspek, menyentuh kebutuhan publik dan dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat. Kami mengajak jemaat dan umat serta masyarakat sekalian untuk memperkokoh nilai-nilai kebangsaan yang tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dan tantangan nyata era digital atau era revolusi industri 4.0 di tengah pandemi COVID-19. Tentu dengan mengedepankan keesaan dalam aksi, bukan slogan semata, agar selalu tercipta kehidupan harmonis, bebas dari konflik dan kekerasan, serta menjauhkan berita-berita hoax, serta memanfaatkan setiap jengkal lahan dan pekarangan rumah yang ada untuk tanaman produktif. Perayaan pengucapan syukur tahun 2020 di tengah merebaknya virus corona tentu membatasi ruang gerak kita semua, sehingga berdampak luas bagi sendi-sendi perekonomian, sosial, budaya,
dan keagamaan yang membutuhkan ketenangan, pengendalian diri, tidak radikal dan tidak khawatir yang berlebihan. Namun harus waspada dengan terus mencuci tangan, untuk selalu berdoa dan mencuci tangan setelah beraktivitas serta memakai masker. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan kita akan senantiasa memberkati dan melindungi umat-Nya yang selalu berseru, berdoa dan berharap kepadanya. Tentu kita wajib melaksanakan semua anjuran dan himbauan dari pemerintah bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komponen terkait yang mengajak kita semua untuk merayakan pengucapan syukur di rumah masing-masing tanpa menerima tamu, tetapi senantiasa berdoa dan menjaga keakraban dan hubungan sosial antar sesama anggota keluarga. Makan sesuai kebutuhan dan kesehatan kita, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jemaat dan umat yang dikasihi Tuhan, pemerintah Kota Tomohon terus bekerja dan berupaya keras dengan melakukan berbagai cara untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kota Tomohon. Usaha ini tentu saja membutuhkan perhatian dari seluruh masyarakat dengan melakukan peran aktif masing-masing dan mengikuti anjuran serta arahan pemerintah. Dengan doa dan harapan agar penyebaran virus corona dapat berakhir dengan segera, sehingga pemerintah bersama masyarakat dapat beraktivitas normal. Saat ini kita berada dalam tahapan pesta demokrasi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara dan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tomohon pada 9 Desember 2020 nanti. Oleh karena itu, marilah kita bekerja sama untuk mensukseskan pemilihan kepala daerah dengan bersama-sama menjaga keamanan dan ketentraman. Jemaat dan umat yang dikasihi Tuhan, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, atas nama pemerintah Kota Tomohon, pribadi dan keluarga menyampaikan selamat merayakan pengucapan syukur tahun 2020 kepada segenap masyarakat dan umat beragama yang ada di Kota Tomohon. Semoga kasih Allah akan selalu melingkupi dan menyertai langkah kehidupan kita dalam membangun Kota Tomohon yang kita cintai. Terima kasih, Shalom, Pakatuan wo Pakalawiran. Wali Kota Tomohon, Jimmy Feidi Eman, SE AKCA. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita dengarkan warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Badan Pekerja, Pelayan Khusus serta sekalian jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Julin Sagai Karur, Sarjana Teologia, yang telah memimpin ibadah di saat ini. Disampaikan terima kasih kepada Kantoria, pemain keyboard, dan operator Bapak Henry Nelwan SS bersama dengan kawan-kawan yang telah bertugas dalam ibadah di saat ini. Disampaikan terima kasih kepada TV Kabel Surya Sentosa yang telah menayangkan ibadah kita hari ini. Selanjutnya kita dengarkan warta nikah, pengumuman peneguhan dan pemberkatan perkawinan, serta pencatatan sipil untuk perkawinan. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Baitani Matani Wilayah Tomon 1 mengumumkan kepada seluruh anggota jemaat bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus tahun 2020, bertempat di Gedung Gereja Gemim Elim Kolongan, akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan dari Saudara Faber Narsisus Elisa Mait dan Saudari Janet Langitan. Demikian pengumuman ini, terima kasih dan sudah bertanda dan cap Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Baitani Matani, Wilayah Tomon 1, Ketua Pendeta Nyonya Julin Sagai Karur, Sarjana Teologi, dan Sekretaris Penatua AKBP Tony Salawati. Selanjutnya pengumuman rencana pencatatan perkawinan.
Pada hari ini, Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020, saya Albert J. Tulus SH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, selaku penjabat pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus tahun 2020, jam 09.00 WITA, tempat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon bermaksud hendak melangsungkan pencatatan perkawinan. Nama: Feber Narsisus Elisa Mait. Tempat tanggal lahir Tomohon 16 Maret 1971, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta. Tempat kediaman lingkungan 4 Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Dahulu sudah pernah kawin dengan Anneke Wilhelmina Pio dengan nomor kutipan akte kematian 7173 KM 261120180002. Anak laki-laki dari Octavianus Venti Mait, umur 79 tahun, agama Kristen, pekerjaan pensiunan. Tempat kediaman lingkungan 4 Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Dan Femi Tambayong almarhumah. Dan nama Janet Langitan. Tempat tanggal lahir Tomohon 26 Januari 1976, umur 44 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta. Tempat kediaman lingkungan 4 Kelurahan Matani 3, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Dahulu sudah pernah kawin dengan Frankie F. Lapian, nomor kutipan akta kematian 7173 MM 230720200002. Anak perempuan dari Daniel Langitan, umur 67 tahun, agama Katolik, pekerjaan wira swasta. Tempat kediaman lingkungan 4, Kelurahan Matani 3, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon. Dan Agustin Rumagit almarhumah. Demikian pengumuman ini telah dibuat dan ditandatangani, sudah bertanda dan cap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, Albert J. Tulus SH. Selanjutnya, diinformasikan kepada seluruh jemaat Baitani Matani bahwa untuk katekisasi CD Jemaat Baitani Matani akan dimulai pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, mulai pukul 15.00 sampai pukul 16.00, WITA bertempat di gedung gereja. Dan catatan katekisasi ini hanya berlaku bagi yang tidak akan bersedia untuk melakukan atau melaksanakan acara. Dan peserta katekisasi harus hadir pada hari Senin atau pada pertemuan perdana, dan yang tidak hadir dinyatakan gugur. Warta selanjutnya disampaikan kepada Jemaat Baitani Matani bahwa ibadah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus 2020 mulai pukul 06.00 WITA. Dan selanjutnya disampaikan kepada jemaat bahwa ibadah hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 akan dirangkaikan dengan ibadah pelayanan baptisan kudus. Dan disampaikan kepada jemaat bahwa ibadah baptisan kudus tidak melaksanakan acara di rumah. Selanjutnya, mulai pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, ibadah BIPRA dipimpin oleh Komisi Pelayanan Pria Kaum Bapa, dan untuk penjemputan persembahan pada keluarga-keluarga oleh UPK Kolom masing-masing. Dan persembahan tersebut langsung disetor di kantor jemaat pada hari Sabtu pukul 09.00 WITA oleh UPK di masing-masing kolom. Selanjutnya ibadah BIPRA dilaksanakan dalam bentuk ibadah keluarga. Dan mulai hari Jumat tanggal 21 Agustus, ibadah BIPRA dipimpin oleh Komisi Wanita Kaum Ibu. Selanjutnya 28 Agustus oleh Komisi Pelayanan Pemuda.
4 September oleh Komisi Pelayanan Remaja, dan 11 September oleh Komisi Pelayanan Anak. Selanjutnya disampaikan terima kasih kepada keluarga Mait Pondaa yang telah memberikan partisipasi sejumlah 2 juta rupiah untuk menunjang multimedia Jemaat Gemim Baitani Matani dalam rangka penambahan alat. Dan bagi keluarga-keluarga atau pribadi yang ingin berpartisipasi dalam menunjang penambahan alat bagi multimedia Jemaat Gemim Baitani Matani dapat menyalurkan melalui pelayan khusus kolom atau BPMJ. Selanjutnya kita ikuti warta keuangan. Sampul persepuluhan dari keluarga Pendeta Sagai Karwur, kolom 9 850.000 rupiah. Dari yang tidak menyebutkan nama di kolom 1 100.000 rupiah. Sampul syukur hut lahir dari Bapak Nikodemus Karamoy, kolom 11 200.000 rupiah. Dari Bapak Simon Mantiri, kolom 13 hut ke-79 250.000 rupiah. Dan dari Ibu J. Lantang Runtu, kolom 1 200.000 rupiah. Sampul pengucapan syukur kolom 1 150.000 rupiah, kolom 13 125.000 rupiah, kolom 16 300.000 rupiah, dan kolom 20 200.000 rupiah. Sampul syukur karena berkat Tuhan dalam rangka baptisan pada keluarga Kambei Runtuwaro, kolom 7 750.000 rupiah. Dan syukur keluarga Karamoy Lumonon untuk Pendeta Marcel Botu, kolom 11 100.000 rupiah. Demikian warta jemaat, warta keuangan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan menyanyi dari NNBT nomor 28. Jemaat Tuhan, kuatkanlah langkah kami, terangilah jalan hidup kami dengan firman-Mu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk, silakan bersaat teduh.